salam sehat. Hai guys, apa kabar? Kita bertemu di Sidoarjo. Langkon sedang mengantar putranya untuk menuntut ilmu di kota Delta ini. Oke, kita copot maskernya dulu guys. Guys, di zaman serba modern ini, internet sudah menjadi satu kebutuhan, kalau tidak bisa dibilang menjadi satu gaya hidup ya, kebutuhan. Semua serba online, apalagi di masa pandemi ini kita akan sedikit khawatir apabila harus berkerumun, sehingga internet tambah meluas dan dipergunakan oleh masyarakat, mulai dari permainan, ya, pendidikan, bahkan saat ini sudah merambah ke finansial. Oke, finansial ya, seperti kita sering dengar dan sekitar kita, teman-teman kita, saudara kita, di media bahkan, ya, apa yang disebut dengan fintech ya, financial technology, wabil khusus pinjol. Oke, pinjol ini digemari disukai oleh banyak masyarakat, terutama menyasar masyarakat kalangan menengah ke bawah ya. Jadi masyarakat yang memerlukan kebutuhan yang mendadak ya, tidak besar jumlahnya, ini sangat praktis sekali. Tapi cilakanya, kurang beruntungnya, maaf ya, kurang beruntungnya bahwa pinjol ini sekarang banyak menemui masalah. Banyak masyarakat yang terjerat oleh pinjol ilegal, pinjol tidak berizin, pinjol abal-abal, dan pinjol yang tidak mendapatkan izin berdasarkan peraturan OJK, berdasarkan POJK nomor 7/POJK 1/2016 tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi. Oke guys, pinjol, bahasa kerennya adalah pinjol ya, pinjaman online. Pinjaman online, bahasa hukumnya adalah pinjam meminjam berbasis teknologi informasi berdasarkan POJK nomor 7/POJK 01/2016. Bagaimana cara memilih pinjol yang ilegal, cara memilih pinjol yang tidak abal-abal? Begini guys, jadi sebenarnya sangat mudah, hanya ada 3 cara sederhana. Anda bisa mencari tahu lebih dari 3, tapi di sini kita akan sharing 3 tips tersebut. Oke, yang pertama, cek izin pinjol tersebut. Anda bisa memasuki browsing ke laman POJK. Oke, karena secara berkala ya, pinjol ini, fintech ini harus memperbarui update izin secara berkala. Jadi Anda bisa masuk ke laman untuk melihat update pinjol atau fintech mana saja yang berizin. Oke. Tips kedua, periksa badan hukumnya ya. Jadi berdasarkan POJK ya, mereka harus berbadan hukum ya, berupa perseroan terbatas atau koperasi. Jadi badan hukum itu ada pada dasar hukumnya ini guys. Berdasarkan pasal 2 ayat 2 POJK nomor 7
tahun 2016, Badan Hukum Penyelenggara berbentuk A. Perseroan terbatas atau B. Koperasi. Oke. Tips ketiga, jadi Anda cek kewajaran tingkat suku bunga dan denda. Oke. Nah, untuk itu Anda harus cek poin-poin pada saat perjanjian. Jadi ini sangat penting sekali guys, ya. Anda luangkan waktu untuk cek poin-poin tersebut tentang suku bunga dan denda. Jangan sampai ya membebani Anda. Ya. Misalkan 2 kali ya, dari pokok pinjaman. Ya. Kalau kita punya pengalaman atau mungkin baca di media atau literatur atau referensi ya, seperti bank konvensional selama ini kalau akan memberikan satu pinjaman dia akan mengaudit jadi kemampuan finansial kita. Jadi cicilan tidak lebih dari 30% misalkan seperti itu. Sedangkan pinjol ini karena kemudahannya Anda harus secara mandiri apakah kemampuan kita bisa sesuai dan tingkat kewajaran suku bunga dan denda tersebut sesuai dengan norma-norma selama ini dan kemampuan kita. Apabila tidak, misalkan bunga harian ya lebih misalkan 5% atau 0,8% atau 0,2%, Anda bisa mengalihkan ke pinjol yang lainnya. Oke guys, itu adalah 3 tips untuk memilih pinjol yang legal, yang bukan abal-abal. Oke guys, jadi yang terpenting adalah filter pada diri kita. Bagaimana kita memfiltering ya. Usahakan jangan sampai kita pinjam, tetapi kalau misalkan setiap individu memperhitungkan kemampuan finansialnya masing-masing, maka yang namanya hutang itu tetap harus dibayar. Untuk itu sesuaikan dengan kemampuan finansial masing-masing ya, jangan sampai kita berhutang tetapi kita sebenarnya tahu bahwa kita tidak bisa mengembalikan, jadi nanti akan menimbulkan masalah di kemudian hari, yaitu cedera janji atau ulang prestasi. Oke guys ya, bijaksanalah dalam hal pinjam-meminjam ini. Oke, demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sehat.